Mari kita sama-sama kita bersatu hati. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Bapa terima kasih, kami akan masuk dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh selalu menjadi penuntun dalam hidup kami, agar kami juga belajar dari firman ini untuk terus hidup dalam firman Tuhan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan belajar satu tema pada hari ini, yaitu hidup orang percaya di tengah kesulitan. Ya, sebagai orang percaya, ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu merupakan suatu hal yang mudah dilakukan pada saat kita berada dalam keadaan yang baik. Karena mungkin hampir segala sesuatu yang kita punya, yang kita inginkan, dapat kita penuhi atau kita dapatkan dengan cara yang mudah. Tetapi berbeda halnya jika kita sedang berada di tengah kesulitan. Sehingga itu bukan hal yang mudah bagi seorang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika masalah itu datang, menimpa dan seakan yang dihadapinya sudah sangat sulit untuk diatasi, sehingga melemahkan iman percaya kita. Ketika mungkin masalah persoalan dalam hidup, keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan makin hari makin merosot, dan mungkin pekerjaan tidak kunjung kita dapatkan, bisnis semakin hari semakin tidak stabil, bahkan menuju kepada namanya sebuah kebangkrutan. Bahkan kita melihat mungkin kesulitan dalam keluarga yang sudah tidak harmonis lagi, kasih antara keluarga, orang tua sudah menjadi dingin, dan bahkan mungkin segudang masalah yang lain yang kita alami yang berbeda-beda, sampai sehingga membuat kita sebagai orang percaya itu menjadi putus asa, hilang pengharapan, bahkan seakan-akan mungkin Tuhan itu tidak peduli dan tidak ada dalam hidup kita, sehingga kehidupan ini terasa sulit dan iman percaya kita kepada Tuhan itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi, sehingga membuat kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini kita belajar bahwa bagaimana cara hidup orang percaya ketika menghadapi kesulitan. Poin yang pertama adalah tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Mazmur 37 ayat 3 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tetap percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun hari ini badai persoalan yang kita alami, harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa kalau Dia Tuhan yang meredakan angin ribut dan badai topan, maka Dia juga sanggup meredakan badai persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan tergoda dengan jalan yang kelihatan mudah ditawarkan oleh dunia, yang justru akan membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kesulitan yang kita alami itu seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak kunjung kita dapati. Tapi kita harus ingat, ketika kita berada di luar lingkaran perlindungan Tuhan, maka pertolongan Tuhan pun seakan jauh dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mungkin sekarang kita belum melihat, tapi firman Tuhan berkata bahwa tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, tapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada, senantiasa bersama dengan kita sampai pada waktu yang Tuhan akan tentukan dalam kehidupan kita. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa di dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya, badai pasti berlalu karena mujizat masih ada bagi setiap orang percaya. Poin yang kedua di dalam Mazmur 37 ayat 3 itu berkata bahwa lakukanlah yang baik. Poin yang kedua adalah
tetap lakukan yang terbaik. Jadi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau hanya kita percaya, semua orang mengaku pasti percaya. Tetapi ketika dalam kehidupan yang sulit, kita tetap percaya dan tetap melakukan yang terbaik. Sama halnya ketika kita berkata-kata bisa tentang sesuatu yang baik, tetapi belum tentu kita bisa melakukan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh percaya, tapi kita harus buktikan dengan tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seringkali umat Tuhan itu menyerah di saat-saat justru menuntut kita dapat melakukan yang terbaik. Sadarilah bahwa ada waktu di mana Tuhan itu ingin melihat ketekunan kita di saat kita itu mengaku bahwa kita itu percaya dengan masa sulit. Ketika dalam kondisi yang tertekan, tetap harus melakukan yang terbaik. Ketekunan apa? Jika kita bekerja, walaupun keadaan kita tidak baik dalam pekerjaan sesulit apapun, kita tetap lakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jika kita merasa bahwa saya direndahkan, tetapi kita tetap belajar untuk melakukan yang namanya menghargai. Jika kita merasa bahwa saya tersakiti, merasa kecewa, tetapi kita tetap melakukan yang namanya sebuah pengampunan. Dan saat kita dalam kesulitan, tetaplah lakukan, terus berdoa, karena berdoa itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun mungkin apa yang kita lakukan tidak dianggap, atau mungkin kita merasa kecewa dengan sekeliling kita, kita tetap melakukan pelayanan kita dengan cara memandang kepada Tuhan, melihat yang terbaik dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya apapun yang menjadi masalah dan kesulitan yang kita alami saat ini, jangan pernah takut dan jangan pernah mundur. Tetaplah lakukan yang terbaik, karena Dia Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru, dan Dia yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita, dan Dia yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Kenapa? Jangan menyerah, tapi tetaplah terus berjuang, melakukan yang terbaik. Percayalah, kalau dalam melewati malam yang gelap masih ada bintang. Begitu juga dalam kehidupan kita orang percaya, dalam Tuhan selalu berserta dengan kita dalam masalah kita. Pasti suatu ketika kita percaya dan tetap melakukan yang terbaik, masalah itu akan Tuhan ubah menjadi suatu berkat. Mari tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap lakukan yang terbaik, maka Dia akan menuntut kita untuk sebuah kemenangan. Karena dalam saat kesulitan, melakukan sesuatu itu jauh lebih baik daripada kita hanya berdiam diri dan bersungut-sungut, tapi tidak melakukan sesuatu. Tetap berusaha, karena ketika kita hanya diam, itu hal yang salah justru. Nah, hari ini kenapa? Karena Allah turut bekerja dan bergerak untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan kita. Dan saat kita tetap melakukan yang terbaik, sekalipun di tengah kesulitan, maka mujizat itu akan Tuhan sediakan bagi kita untuk kita tetap menjadi kuat untuk menjalaninya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelit kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kuasa kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih, jika ada yang masih sakit, mari tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara-saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa,
silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.